Ada hal-hal dalam hidup yang kita pikir kita pahami, tapi kemudian suatu hari kita tiba-tiba menyadari ternyata kita baru saja melihat permukaannya saja. Seperti keintiman dalam cinta. Banyak orang mengira keintiman hanyalah kedekatan fisik, momen panas. Namun sebenarnya ini jauh lebih dalam dari itu. Dan karena kesalahan itu, banyak pasangan yang perlahan-lahan berpisah meski secara fisik mereka masih bersama. Saya tunggit mengajak Anda hari ini untuk duduk dan melihat ke belakang sebentar dengan lembut. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi untuk lebih memahami suatu hal yang indah, keintiman sejati antara dua insan. Tahukah Anda ada pria yang tidak bertubuh tinggi dan tidak mengucapkan kata-kata manis, namun hanya dengan sekali tatapan saja sudah membuat wanita merasa dicintai dan dipahami? Sebaliknya, ada juga orang yang selalu berada di sisi Anda, selalu melakukan peran yang benar, namun membuat orang di sebelah Anda lambat laun merasa kesepian tanpa mengetahui alasannya. Bedanya adalah yang satu hadir, yang satu hanya hadir. Saya pernah menyaksikan seorang laki-laki setiap malam sebelum tidur, ia menyelimuti istrinya dengan lembut, padahal istrinya sudah lama tertidur. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk mengetahui hal itu. Dia tidak melakukannya karena ingin dipuji. Dia melakukannya hanya karena cinta. Itu saja. Dan saya yakin siapapun yang pernah menerima tindakan sekecil itu lembut, tanpa suara, akan memahami bahwa keintiman sejati adalah ketika hati menyentuh hati, tanpa perlu kata-kata atau syarat apapun. Di video ini saya tidak ada berbagi teori. Aku tidak ingin mengajarimu cara mencintai yang benar. Saya hanya ingin memberitahu Anda tentang perspektif berbeda dan cara merasakan yang berbeda tentang hubungan. Sesuatu yang tidak datang dari ketertarikan yang dangkal, tapi dari beraninya kita untuk benar-benar hadir bersama orang yang kita cintai. Apakah Anda berani meletakkan telefon untuk saling memandang dari dekat? Miliki kesabaran yang cukup untuk saling mendengarkan meskipun lawan bicara tidak pandai berbicara. Dan berani memasuki dunia batin masing-masing, bukan karena penasaran, tapi karena ingin bertahan. Kita semua pernah merasakan kesakitan dan kekecewaan. Namun karena itulah kita semakin mendambakan sesuatu yang nyata. Cinta yang tidak perlu diburu-buru, tidak perlu dibuktikan. Hanya butuh orang yang tepat, cara yang tepat, dan waktu yang tepat ketika keduanya bersedia tidak hanya bersama, tapi juga tetap untuk menyatu sama lain. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa hubungan Anda masih terasa kurang padahal sudah memiliki segalanya, maka mungkin yang dulu Anda rindukan adalah sentuhan dari hati ke hati. Izinkan saya bercerita tentang di mana keintiman sejati dimulai dan mengapa pria yang tahu bagaimana menampilkan dirinya tidak dengan kesempurnaan, tetapi dengan ketulusan dapat membuat hati wanita berkembang seperti sihir. Ketika saya masih muda, saya sering menganggap keintiman sebagai momen kedekatan fisik, pelukan, ciuman, atau sekadar sentuhan tangan. Dan meskipun benar bahwa hal-hal tersebut membawa rasa keterhubungan, saya menyadari satu hal, keintiman sejati, dalam dan abadi tidak datang dari sentuhan sementara. Itu berasal dari kehadiran penuh ketika kita benar-benar hadir untuk orang yang kita cintai dengan segenap tubuh, pikiran, dan hati. Pernahkah Anda bersama seseorang dan merasa dia tidak benar-benar ada? Mereka mendengar Anda berkata, tetapi mata mereka beralih. Mereka memelukmu, tapi hati mereka sepertinya berada di tempat lain. Perasaan itu membuat kita merasa hampa, bahkan lebih kesepian dibandingkan saat kita sendirian. Dan itulah mengapa kehadiran penuh sangatlah berharga. Saya ingat suatu kali, setelah hari yang panjang dan melelahkan, saya pulang ke rumah dan istri saya hanya meletakkan tangannya di punggung saya tanpa mengucapkan apapun. Namun dalam sentuhan itu, saya merasakan langit yang lembut. Dia tidak perlu bertanya apakah aku lelah, tidak perlu mengatakan kalimat klise. Semuanya akan baik-baik saja, tapi hanya muncul diam-diam.
Dan kehadiran itulah yang membuatku merasa dicintai, dilihat, dipahami. Kehadiran tidak perlu rumit. Terkadang kami hanya duduk bersebelahan dan tidak melakukan apapun. Matikan telefon anda. Tatap mata satu sama lain. Dengarkan satu sama lain tanpa mencoba memikirkan jawabannya. Dengarkan saja, rasakan saja. Saat kita benar-benar hadir, orang lain akan merasa seolah-olah kita menaruh seluruh jiwa kita di sisinya. Dan itu menyentuh lebih dalam daripada kontak fisik apapun. Seseorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu bahawa saya benar-benar hadir? Jawabannya sederhana, Yesus. Tatap mata orang yang anda cintai. Jika mereka merasa aman, jika mereka bersantai di dekat anda, jika mereka tidak perlu bertindak saat berbicara, maka anda melakukannya dengan benar. Karena kehadiran bukanlah tentang kehadiran secara fisik, namun tentang membuat orang lain merasa bahawa mereka cukup penting bagi anda untuk berhenti mendengarkan dan bersama mereka. Kita hidup di zaman di mana gangguan sangatlah mudah. Panggilan telefon, pekerjaan, SMS, serangkaian tanggungjawab membuat pikiran kita terbagis. Namun itulah sebabnya ketika anda memilih untuk hadir sepenuhnya, itu menjadi hadiah paling berharga yang bisa anda berikan. Bagi wanita, perasaan aman secara emosional tidak datang dari janji atau karangan bunga berukuran besar. Itu muncul dari perasaan bahawa anda benar-benar mendengarkan, sangat peduli dan benar-benar hadir. Saat itulah anda meletakkan telefon. Lihatlah mereka saat mereka berbicara, tanpa menyela, tanpa menghakimi. Itu adalah ketika anda tahu bagaimana cara untuk tetap diam di saat yang tepat. Membiarkan saja mereka bebas mengungkapkan isi hatinya. Dan anda hanya perlu berada di sana dengan tenang, kokoh seperti atap. Banyak orang mengacaukan nafsu dan keintiman. Tapi tahukah anda, nafsu memang bisa menciptakan momen panas. Namun kehadiranlah yang membuat hubungan menjadi hangat dan langgeng. Karena hasrat mungkin mendingin, namun hubungan emosional, jika ditanam dengan benar, akan berkembang menjadi cinta abadi yang melampaui tahun-tahun. Saya pernah mendengar seorang wanita berkata, "Saya tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang besar. Saya hanya ingin kamu benar-benar mendengarkan." Ketika saya berbicara, kalimat itu membuatku terdiam. Karena ternyata yang dibutuhkan perempuan bukanlah solusi, melainkan empati. Bukan nasihat, tapi kehadiran. Saat anda mulai mempraktikkan kehadiran dalam suatu hubungan, anda akan menyadari sesuatu. Anda juga akan merasa lebih terhubung. Karena ketika anda benar-benar melihat orang lain, anda juga mulai melihat diri anda sendiri. Emosi sebenarnya, mimpi-mimpi yang terlupakan, dan kedamaian yang sudah lama tidak anda sadari. Keintiman sejati tidak datang dari melakukannya dengan benar atau berkinerja baik. Itu berasal dari ketulusan, dari kenyataan bahwa kamu berani melepas topeng orang yang kuat dan sempurna hingga mengatakan, "Aku lelah hari ini, tapi aku ingin bersamamu." Atau akui saja, "Aku tidak tahu harus berbuat apa saat ini, tapi aku di sini bersamamu." Hal itulah yang membuat hati wanita berdebar-debar. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Dan ketika anda hadir dengan jati diri anda tanpa bersembunyi, tanpa melarikan diri, anda sedang memberikan hadiah yang paling berharga, diri anda sendiri. Jika anda bersama seseorang yang anda cintai hari ini, cobalah berhenti sejenak. Tatap mata mereka. Pegang tangan mereka tanpa alasan. Tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan anda. Dan dengarkan bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan hatimu. Karena keintiman sejati tidak datang dari apa yang anda lakukan. Itu tergantung pada apakah anda benar-benar hadir. Dan tahukah anda, saat anda hadir, dunia di dalam diri orang yang anda cintai akan mekar seperti taman
penuh dengan hal-hal yang tidak pernah anda ketahui. Dan ketika anda melihat taman itu, saat itulah anda tahu bahawa anda benar-benar sedang jatuh cinta. Terkadang untuk menyentuh hati seorang wanita tidak perlu melakukan sesuatu yang besar atau spektakular. Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata mewah atau menjanjikan hal-hal yang berada di luar jangkauan anda. Faktanya, yang akan dikenang wanita selamanya bukanlah malam megah atau hadiah mahal, melainkan momen kecil di mana anda hadir sepenuhnya. Saya ingat suatu saat pada suatu sore yang hujan, saya hanya memberikan mantel saya kepadanya tanpa mengatakan apapun, hanya dengan diam. Dia kemudian berkata, saya ingat perasaan saat itu sehangat memeluk seluruh dunia. Sebenarnya saya tidak mencuba melakukan sesuatu yang mengesankan. Saya hanya mendengarkan hal yang sangat kecil dalam diri saya, bahawa saya ingin menjaga orang di depan saya. Wanita lebih sensitif dari yang kita kira. Mereka mengingat lama sekali tatapan lembut ketika mereka baru saja mengalami hari yang melelahkan. Mereka tersentuh saat anda menghentikan pekerjaan anda yang belum selesai hanya untuk mengucapkan satu kalimat, apakah kamu baik-baik saja? Hal-hal sederhana itu jika datang dari hati akan menimbulkan efek dopamin emosional yang kuat. Karena hal ini menyentuh kebutuhan terdalam seseorang untuk dilihat, didengarkan dan diterima tanpa harus berusaha menjadi berharga. Saya pernah menyaksikan seorang laki-laki yang selalu teringat jam minum istrinya, padahal dia sangat sibuk. Bukan karena tanggung jawab, tapi karena cinta. Dia tidak flamboyan, tidak sombong, namun kesabaran yang berulang-ulang itulah yang membuat wanita itu menangis saat membicarakan dirinya. Kekuatan tindakan kecil terletak pada pengulangan yang bermakna. Setiap hari anda menyentuh bahunya saat anda lewat, seolah berkata, saya di sini. Yakni saat anda menggandeng tangannya saat melewati tempat ramai, padahal dia tidak membutuhkan bantuan. Saat itulah anda meninggalkan catatan kecil. Saya percaya pada anda. Sibuk di pagi hari, cinta tidak harus cemerlang, hanya perlu tulus dan konsisten. Setiap tindakan kecil bagaikan batu bata yang secara diam-diam membangun rumah emosional di dalam dirinya. Pelukan setelah bekerja, segelas air dengan rasa yang pas, kerutan saat dia terdiam. Semuanya, jika dilakukan dari pola pikir penuh kisah, adalah bukti kehadiran anda dalam kehidupan mereka. Dan jika anda adalah seseorang yang bertanya-tanya, bagaimana cara membuat dia merasakan cintaku? Mulailah dari yang kecil. Jangan menunggu waktu yang tepat. Sebenarnya, waktu terbaik adalah saat kamu memilih untuk membuka hati. Saatnya anda berani melambat untuk melihat apa yang sebenarnya dirasakan wanita yang anda cintai. Jangan takut jika anda tidak tahu harus mulai dari mana. Salam yang tulus, pesan tanpa tujuan. Tatapannya bertahan sedikit lebih lama. Cobalah, anda akan terkejut dengan bebannya di hatinya. Sebab, di era yang mudah berpapasan dengan orang lain, tindakan sederhanalah yang membuat perempuan merasa terjaga. Tahukah anda, terkadang hal yang paling menggerakkan orang tidak datang dari hal yang besar. Ini bukan tentang hadiah mahal, liburan mewah, atau pernyataan cinta yang megah. Padahal keintiman, hubungan tak kasat mata antara dua jiwa, dipupuk dari hal-hal kecil yang mudah terabaikan. Dulu saya berpikir untuk menjaga hubungan tetap kuat, saya perlu melakukan sesuatu yang besar. Namun suatu saat saya terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Jantungku berdebar kencang, aku berkeringat deras dan aku merasa sendirian. Dan pada saat itu, tangan orang di sebelahku dengan lembut meraih tanganku. Tidak ada kata-kata, tidak ada lampu yang menyala, hanya jabat tangan
dan semua kepanikanku hilang. Saya menyadari bahawa kehadiran yang tenang memiliki kekuatan penyembuhan yang lebih besar daripada kata-kata penyemangat apapun. Sejak saat itu, saya lebih memperhatikan hal-hal kecil. Tatapan lembut saat aku lelah. Pesan teks sederhana. Apakah kamu sudah makan siang? Di tengah hari yang sibuk. Saling memandang di seberang meja sarapan ketika tidak ada yang mengatakan apapun. Anda mungkin berfikir, ya hal biasa saja. Namun saya percaya bahawa hal-hal normal itulah yang diulang-ulang, seperti bernapas, yang menciptakan rasa aman dan keintiman sejati dalam suatu hubungan. Saya pernah bertanya kepada seorang teman yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. Apa rahasianya membuat dua orang begitu dekat? Dia tertawa dan menjawab, dia selalu melipat bajuku setiap malam sebelum tidur, meski tidak ada yang bertanya. Dan kedengarannya bukan masalah besar, tapi bayangkan. Setelah hari yang panjang, Anda melihat baju tidur Anda tertata rapi di tempat tidur. Anda tahu bahawa seseorang telah memikirkan Anda, merawat Anda, meskipun itu hanya hal kecil. Dan itulah yang memupuk cinta. Pernahkah Anda memperhatikan bahawa ada tindakan berulang yang menjadi kebiasaan, namun membuat kita merasa dicintai? Seperti setiap aku pulang kerja larut malam, kekasihku selalu membiarkan lampu dapur menyala. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keluhan, namun cahaya itu selalu membuatku merasa ditunggu. Meski hanya sebuah bola lampu, namun di dalamnya terkandung kekhawatiran yang diam-diam dan terus-menerus. Keintiman sebenarnya tidak harus berisik, tidak perlu bersusah payah untuk pamer. Keintiman terkadang hanya karena Anda mengenal seseorang yang suka minum air tanpa es dan diam-diam Anda memesan gelas yang sama setiap saat. Anda ingat bahawa orang lain tidak makan bawang, jadi kemanapun Anda pergi, Anda harus memperingatkan restoran tersebut dengan hati-hati. Tahukah Anda orang itu sering sakit kepala saat hendak turun hujan, sehingga Anda selalu menyimpan pil kecil di saku? Tindakan kecil itu tidak perlu diucapkan, namun dirasakan secara mendalam. Karena ketika kamu menyayangi seseorang, kamu tidak hanya mengingat hari ulang tahunnya atau hari jadi cintamu. Anda bahkan masih ingat hal-hal yang sangat biasa, seperti apakah mereka suka duduk di sisi kiri atau kanan meja makan, sering tidur siang beberapa menit setelah makan siang, atau selalu mencuci tangan dengan air hangat. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahawa dalam hubungannya, pihak lain selalu memeriksa apakah sepatunya keruh sebelum masuk ke dalam rumah, hanya untuk menghindari mengotori lantai. Bukan karena takut dimarahi, tetapi karena mereka menghargai ruang bersama yang mereka berdua garap. Soalnya, keintiman bukanlah tentang momen-momen yang meledak-ledak, tetapi ketika seseorang mengetahui hal-hal terkecil tentang Anda dan memperlakukannya dengan hati-hati. Kita semua ingin dicintai dan dipahami. Namun terkadang, alih-alih menunggu momen romantis dari film, mulailah dengan melipat selimut untuk kekasih Anda setiap pagi. Perhatikan saat mereka diam lebih lama dari biasanya. Buatkan mereka secangkir teh hangat saat cuaca berubah. Inilah bahasa cinta tanpa kata-kata. Dan tahukah Anda, saat Anda melakukan hal-hal tersebut, dopamin, zat kimia yang menularkan emosi bahagia, tidak hanya dilepaskan di tubuh penerimanya, tapi juga di dalam diri Anda. Karena merawat orang yang kita cintai dengan cara yang sederhana menghangatkan hati kita. Pelukan tanpa alasan, ucapan "aku pulang" setiap kali membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah. Waktu untuk duduk dan mendengarkan tanpa menyela hal-hal yang tampaknya kecil itu adalah soundtrack cinta yang dalam dan abadi. Dulu saya berpikir bahawa untuk menjaga api cinta tetap hidup, perlu menciptakan banyak kejutan. Namun kemudian saya menyadari bahawa yang membuat api tetap menyala dalam waktu lama bukanlah kembang api,
melainkan bara api kecil yang terus membara, yang terus-menerus dikobarkan oleh tindakan kebaikan setiap hari. Jika hari ini anda ingin melakukan sesuatu untuk orang yang anda cintai, mulailah dengan mengamati. Apakah mereka lelah atau bahagia? Apa yang mereka butuhkan? Apakah ada sesuatu yang mereka katakan tetapi anda lupa kadang-kadang hanya sebuah kata, "Terima kasih telah bekerja keras hari ini," atau tatapan penuh kasih sayang saat mencuci piring bersama adalah hadiah yang lebih besar daripada karangan bunga apapun. Keintiman tidak datang dari melakukan segalanya dengan benar, namun datang dari selalu memilih untuk hadir, memilih untuk bersikap baik, memilih untuk mendengarkan. Dan ketika anda melakukannya secara alami, tanpa meminta, tanpa membutuhkan imbalan apapun, anda sedang menanamkan jenis cinta yang bertahan lama di hati orang lain. Mungkin seseorang pernah mengatakan kepada anda bahawa untuk mempertahankan seseorang, anda harus lebih cantik, lebih berbakat, lebih menarik. Tapi saya yakin yang membuat orang tetap di sini adalah perasaan damai saat berada di samping anda. Saat itulah mereka merasa diperhatikan sedikit demi sedikit, ibarat bibit yang disiram setiap hari. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, cukup untuk tumbuh. Dan jika anda ragu apakah yang anda lakukan sudah cukup, ingatlah, tidak ada yang terlalu kecil jika dilakukan dengan sepenuh hati. Hal-hal kecil dan tulus itulah yang benar-benar menciptakan keintiman yang mengikat dua insan lebih kuat dari apapun yang mencolok di dunia. Ada satu hal yang saya sedari setelah bertahun-tahun mengamati dan mendengarkan wanita yang benar-benar menggugah mereka bukanlah pujian atau hadiah mahal, melainkan kehadiran nyata pria di samping mereka. Ketika saya mengatakan hadir, saya tidak hanya berbicara tentang berada di sana secara fisik. Saya berbicara tentang bentuk kehadiran yang lebih dalam, di mana laki-laki tidak hanya ada, tetapi juga mendengarkan, memahami dan menyentuh dunia batin perempuan dengan segala ketulusan. Saya pernah menyaksikan seorang teman yang merupakan sosok yang kuat, berbakat, seringkali tidak mudah tergoyahkan. Namun suatu kali, dia memberitahuku bahwa dia menangis hanya karena suaminya. Diam-diam meletakkan telefon ketika dia mulai berbicara. Itu bukan karena kata-katanya begitu bagus. Itu karena pada saat itu, dia tidak memeriksa pesan, tidak menjelajahi internet, tidak melakukan apapun. Dia hanya memandangnya dan mendengarkan. Dengan pandangan yang tidak menghakimi, jangan terburu-buru memberi nasihat. Cukup hadir. Menurutku, bagi seorang wanita itu lebih berharga dari apapun. Kita sering berbicara tentang cinta sebagai sebuah emosi, namun terkadang cinta paling baik diungkapkan melalui kehadiran. Saat itulah seorang pria benar-benar hadir bukan hanya dengan tubuhnya, tapi dengan hati, pikiran dan perhatiannya. Itu terjadi ketika anda mendengarkan sebuah cerita yang tampaknya sepele, tetapi baginya itu sangat berarti. Saya ingat suatu kali, seorang kakak perempuan yang berprofesi sebagai seorang perempuan berkata kepada saya, "Tahukah anda, perempuan tidak perlu diselesaikan, mereka hanya perlu dirasakan." Saat itu aku belum sepenuhnya memahami maksudnya. Namun semakin tua usiaku dan semakin banyak hubungan yang kujalani, semakin aku memahaminya. Banyak pria yang pandai memperbaiki kesalahan. Ketika seorang wanita membagikan sesuatu, mereka segera mencoba menasihati, membimbing, bahkan menyela untuk membantunya melihat masalahnya dengan lebih jelas. Tapi sungguh, terkadang yang dia inginkan hanyalah anggukan, pelukan, kehadiran dalam diam. Mengapa wanita sangat membutuhkannya? Karena mereka hidup dengan emosi. Dan ketika seorang wanita merasa bahwa anda benar-benar hadir bersamanya tanpa tergesa-gesa, tanpa menghakimi, tanpa gangguan, maka dopamin akan dilepaskan di otaknya.
Bukan kegembiraan yang kuat seperti dalam tindakan berani, tapi perasaan lembut dan hangat seperti sinar matahari pagi. Pernahkah anda memperhatikan ada saat-saat di mana wanita menjadi sangat cantik? Inilah saatnya mereka merasa aman, didengar dan dilihat. Wajah mereka bersinar, mata mereka melembut, suara mereka melembut. Saat itulah mereka tersentuh oleh kehadiran yang tulus. Seorang wanita dapat hidup dengan banyak kekhawatiran tentang anak-anak, pekerjaan, rumah dan mengurus kerabat. Namun jika pada hari itu ada momen ketika seseorang memegang tangannya erat-erat, menatap matanya dalam-dalam dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Tanpa segera mengubah topik pembicaraan, hatinya akan berbunga-bunga. Saya tidak mengatakan bahawa laki-laki harus selalu mempunyai waktu luang untuk duduk dan mendengarkan setiap cerita. Namun kehadiran sesungguhnya bukan terletak pada waktu, namun pada kualitas. Terkadang hanya 5 minit sebelum keluar rumah, anda memeluknya lama sekali dan berkata, "Terima kasih kerana selalu ada di sini." Itu cukup baginya untuk membawa energi itu sepanjang hari. Kehadiran yang tulus juga ketika anda memperhatikan perubahan kecil pada dirinya. Apakah dia sedikit lebih pendiam dari biasanya? Tanyakan dengan lembut. Apakah ada sesuatu yang membuatmu lelah hari ini? Apakah dia memakai baju baru? Perhatikan baik-baik dan berikan pujian yang tulus. Dia menceritakan sesuatu yang dia katakan minggu lalu? Jangan katakan, "Saya dengar," tetapi beritahu dia bahawa anda ingat, bahawa dia penting. Karena wanita tidak mengharuskan anda untuk memahami sepenuhnya dunia batinnya. Namun mereka perlu tahu bahawa anda cukup peduli agar mau memahaminya. Saya pernah mendengar seorang pria berkata, "Saya mencintai istri saya, dia mengetahuinya. Namun cinta saja tidak cukup jika tidak hadir. Karena cinta tidak dipupuk oleh emosi satu kali saja, tetapi oleh perhatian sehari-hari. Ibarat sebuah taman, anda tidak akan bisa menyiraminya sekali saja dan mengharapkannya tetap hijau selamanya. Anda perlu hadir untuk menjaga, merawat dan menyayangi setiap kuncup daun." Saya juga menyaksikan sepasang suami istri tua. Lelaki tua itu mengupas buah setiap pagi untuk dimakan istrinya. Jangan banyak bicara, jangan berisik. Namun anda lihat di matanya ada rasa syukur, cinta yang tenang namun dalam. Kita hidup di dunia yang sangat sibuk di mana telefon dapat mencuri perhatian kita dalam hitungan detik. Namun, jika anda memang ingin menciptakan keintiman dengan wanita yang anda cintai, mulailah dengan meletakkan telefon. Tatap matanya, dengarkan dengan sepenuh hati. Jangan melakukan apapun saat dia berbicara. Itu saja, anda akan melihat keajaiban. Ketika wanita merasakan kehadiran yang tulus, mereka membuka hatinya. Mereka menjadi tenang. Mereka percaya dan mereka akan menunjukkan kepada anda sudut-sudut indah yang biasanya menyembunyikan kreativitas, kelembutan, penyembuhan dan cinta abadi. Jika anda bertanya kepada saya, hadiah paling berharga apa yang dapat anda berikan kepada wanita yang anda cintai, saya tidak akan menjawab bunga, perhiasan atau kata-kata romantis. Menurutku ini adalah kehadiranmu tanpa gangguan, tanpa tergesa-gesa, tanpa syarat. Karena saat kamu benar-benar hadir, kamu tidak sekedar hadir di momen itu. Kamu menjadi bagian dari kenangan terindahnya. Dan dia akan selalu ingat bahawa pernah ada seseorang yang memandangnya dalam-dalam, mendengarkannya dengan cermat, dan mencintainya dengan sangat nyata. Saat itulah keintiman sesungguhnya dimulai. Tidak perlu tempat tidur, tidak perlu cahaya lilin atau musik. Selama dua orang hadir sepenuhnya satu sama lain, segala sesuatu akan tumbuh secara alami. Jika berbicara tentang seni seorang pria dewasa, banyak orang yang sering memikirkan tentang prestasi,
ketabahan dalam berkarir, atau keberanian mengatasi tantangan. Namun bagi saya ada yang lebih dalam dari itu, yaitu kemampuan untuk hadir dan menciptakan kenyamanan emosional bagi wanita di sebelah anda. Kedewasaan bukan hanya tentang berapa banyak wang yang kamu hasilkan atau berapa banyak orang yang kamu kagumi. Saat itulah anda bisa duduk, menatap mata wanita yang anda cintai dan memberinya perasaan kamu tidak perlu kuat lagi. Saya di sini. Pria dewasa adalah pria yang tidak menghindar dari kerapuhan dirinya sendiri dan kerapuhan orang yang dicintainya. Dia tidak menganggap wanita yang menangis itu sebagai sesuatu yang terlalu sensitif, dan dia juga tidak melihat kebutuhannya untuk menghiburnya sebagai sesuatu yang kurang berani. Sebaliknya, dia memahami bahwa pada saat itulah hubungan sejati tercipta. Saya tahu terkadang pria mudah terjerumus ke dalam perasaan saya harus melakukan sesuatu. Apalagi saat wanita anda sedang sedih, lelah, atau terluka. Namun terkadang, satu-satunya hal yang dia butuhkan hanyalah berpegangan tangan, pelukan lembut, atau sekadar beberapa kata tulus. Aku di sini bersamamu. Segalanya akan baik-baik saja. Dan saya pun paham, kehadiran itu tidak selalu mudah. Dalam kehidupan modern ini, pekerjaan, telepon, dan tanggung jawab merenggut kita. Namun yang membuat pria dewasa berbeda adalah dia memilih untuk kembali. Pilihlah untuk memusatkan pikiran sepenuhnya pada wanita yang anda cintai, meski hanya beberapa menit sehari. Tahukah anda, terkadang pertanyaan sederhana saja, bagaimana perasaan anda hari ini? Sudah cukup untuk membuat wanita merasa dicintai. Dia mungkin tidak langsung menjawab. Mungkin dia hanya tersenyum atau diam saja. Namun di dalam hatinya, ada sebagian hatinya yang telah disembuhkan. Pria dewasa juga tidak takut mengungkapkan perasaannya. Dia mungkin berkata, "Aku merindukanmu. Aku merasa tidak aman. Aku butuh pelukan." Dan dia tidak melihat itu sebagai kelemahan. Dia mengerti bahwa hanya ketika dia berani jujur, orang di sebelahnya akan cukup percaya padanya untuk terbuka. Saya pernah mendengar pepatah yang sangat saya sukai. Pria dewasa tidak membuat wanita menebak apakah dia mencintainya atau tidak. Dia membuat wanita merasakannya setiap hari. Dengan kesabaran, dengan tindakan sederhana, dengan tatapan tidak tergesa-gesa dan perhatian yang tulus. Suatu kali saya melihat seorang pria duduk diam di samping istrinya di rumah sakit. Dia tidak banyak bicara, hanya memegang tangannya, sesekali membungkuk untuk mencium keningnya. Saat itu aku belum mengetahui siapa mereka, namun aku merasakan kedamaian terpancar dari mereka berdua. Perasaan yang tak terucap namun sangat jelas. Kita akan melewati ini bersama-sama. Itulah seni kedewasaan. Tak bersuara, tidak mewah. Tapi ini bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk kembali. Merupakan titik tumpu. Sebuah ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa berusaha, tanpa harus bersusah payah. Dan tahukah anda ketika seorang wanita merasakan hal itu, dia berkembang. Dia akan melunak, menjadi lebih lembut, lebih percaya diri. Bukan karena anda melakukannya untuknya, tapi karena anda membuatnya merasa aman untuk hidup jujur pada hatinya. Jika ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada anda para pria yang mendengarkannya, ini adalah anda tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Namun selalu berusaha untuk hadir dengan tulus. Lihatlah, dengarkan, dan rawat secara aktif. Jangan menunggu sampai wanita tersebut sedih, lelah, atau pergi, baru mulai belajar bagaimana bertahan. Kedewasaan adalah ketika anda memahami bahwa keintiman sejati tidak datang dari keinginan, melainkan dari kehadiran cinta. Itu terjadi ketika anda tidak hanya mengatakan aku mencintaimu, tetapi hiduplah sehingga dia merasakannya setiap hari melalui mata anda, melalui lengan anda, melalui cara anda mendengarkan hal-hal yang tampaknya kecil.
Anda tidak harus menjadi pahlawan super. Menjadi pria yang cukup aman untuk menjaga wanita yang dicintainya. Tetap menjadi dirinya sendiri sudah lebih dari cukup. Dan itu adalah salah satu seni kedewasaan yang paling indah.